Hai, ketemu lagi sama Indri Tarisa Putri dengan NPM 201-305-3131. Nah, sekarang Indri bakalan sedikit menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Apa itu filsafat dan apa sih yang dimaksud dengan Pancasila sebagai sistem filsafat? Kita bahas sama-sama yuk. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Kata filosofia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau philein yang berarti kekasih, sahabat, dan mencintai. Sedangkan sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, dan pengetahuan. Dengan demikian, filosofia secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat, atau mencintai pengetahuan. Pancasila adalah 5 sila yang merupakan satu kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur yang bersumber dari nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia yang sangat majemuk dan beragam dalam artian Bhinneka Tunggal Ika. Esensi seluruh sila-silanya merupakan suatu kesatuan. Pancasila berasal dari kepribadian bangsa Indonesia dan unsur-unsurnya telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dahulu. Ciri sistem filsafat Pancasila yaitu sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila yang lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila. Inti sila-sila Pancasila meliputi satu, Tuhan, yaitu sebagai causa prima. Yang kedua, manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Yang ketiga, satu, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Yang keempat, rakyat, yaitu unsur mutlak negara harus bekerja sama dan gotong royong. Dan yang terakhir, adil, yaitu memiliki keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Sebagai sistem filsafat, Pancasila memiliki dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Dasar ontologis Pancasila. Dasar-dasar ontologis Pancasila menunjukkan secara jelas bahwa Pancasila itu benar-benar ada dalam realitas dengan identitas dan entitas yang jelas. Melalui tinjauan filsafat, dasar ontologis Pancasila mengungkap status istilah yang digunakan, isi, dan susunan sila-sila, tata hubungan, serta kedudukannya. Dengan kata lain, pengungkapan secara ontologis itu dapat memperjelas identitas dan entitas Pancasila secara filosofis. Dasar epistemologis Pancasila. Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Maka, dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Pancasila sebagai suatu objek pengetahuan, pada hakikatnya meliputi masalah sumber pengetahuan dan susunan pengetahuan Pancasila. Tentang sumber pengetahuan Pancasila, sebagaimana telah dipahami bersama, adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai tersebut merupakan kausa materialis Pancasila. Tentang susunan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan, maka Pancasila memiliki susunan yang bersifat formologis, baik dalam arti susunan sila-sila Pancasila maupun isi arti dari sila-sila Pancasila itu sendiri. Dasar aksiologi Pancasila. Aksiologi terkait erat dengan penelaahan atas nilai. Dari aspek aksiologi, Pancasila tidak bisa dilepaskan dari manusia Indonesia sebagai latar belakang. Karena Pancasila bukan nilai yang ada dengan sendirinya atau given value, melainkan nilai yang diciptakan atau create value. Dan itu diciptakan oleh manusia Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila hanya bisa dimengerti dengan mengenal manusia Indonesia dan latar belakangnya. Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu deduktif dan induktif.
Cara deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Yang kedua, cara induktif, yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala tersebut. Itu tadi sedikit pembahasan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Semoga apa yang udah Indri jelaskan bisa bermanfaat ya buat kalian semua. Bye-bye!